Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini pertemuan kita terakhir ya, perkuliahan teori graf secara online. Nggak tahu ke depannya, semester depannya apakah masih online atau sudah offline. Tapi yang jelas kalau kuliah bersama Ibu, e-learningnya masih tetap jalannya. Walaupun nanti kuliahnya mungkin offline sudah di kelas. Sebelum masuk ke bab terakhir yaitu edge coloring, Ibu panggil dulu seperti biasa Yulvita. Hadir, Bu. Yulia Anisawati. Wike Arfianti. Hadir, Bu. Aulia Salsabila. Hadir, Bu. Rizky Eka. Hadir, Bu. Weni Wulandari. Yulia hadir, Bu. Nadia Rani. Hadir, Bu. Putri Eka. Nur Afni Yunika. Hadir, Bu. Vira Paragita. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Febrianti Simanjunta. Hadir, Bu. Utami Miftahul Jannah. Utami hadir, Bu. Yulia Wardani. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Hadir, Bu. Melinia Eratri. Hadir, Bu. Tika Melinia. Hadir, Bu. Fadia Andari. Suci Dwi Cahyani. Hadir, Ibu. Al Arik. Indah Setiawati. Hadir, Ibu. Intan Permatasari. Hadir, Ibu. Ramadan Raffi. Wim Henderson. Hadir, Bu. Nisa Nur Aisyah. Hadir, Bu. Taruna Aditama. Mentari Destriani. Hadir, Bu. Novita Okima. Hadir, Bu. Wirya Pariski. Hadir, Bu. Santiara. Sri Mustika. Hadir, Bu. Rahmadiana. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Indri Mariska. Hadir, Bu. Siti Kalima. Agung Pratama. Hadir, Bu. Graciela Novesda. Julianto Saputra. Julianto Saputra. Nadia Aryani. Hadir, Bu. Yosari. Hadir, Bu. Ferdi Kurnia. Putri Suryani. Hadir, Bu. Devi Savitri. Hadir, Bu. Mutia Tasha. Hadir, Bu. Resma Dona. Putri Sagita. Hadir, Bu. Dia Rindang. Alivia Fani. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Adinda Rahma. Hadir, Bu. Dina Inaka. Nur Aditya. Hadir, Nur Bu. Parasha. Hadir, Bu. Oktabeno. Hadir, Bu. Dite Geovani. Hadir, Bu. Endahlis Wahyuni. Hadir, Bu. Ira Rayani. Hadir, Bu. Rozi Resma hadir, Bu. Setiawan. Rozi hadir, Bu. Catherine Yohana. Hadir, Bu. Zikri Egi. Hadir, Bu. Intan Lestari. Hadir.
Cika Marcelina, Hadir, Bu. Redina Anfadila, Atta Risanti, Atta hadir, Bu. Khoirotun Nisa, Hadir, Bu. Anindita, Hadir, Bu. Pelik. Hadir, Bu. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan ke-15 kita. Bentar, Ibu minimize dulu. Oke, stop dulu, share lagi. Oke, kita lihat materi pertemuan ke-15, edge coloring. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara pewarnaan vertex, sekarang kita berbicara pewarnaan busur. Di sini capaian pembelajarannya mampu menjelaskan istilah pewarnaan busur, pewarnaan busur, dan indeks kromatik. Ya, kalau kemarin bilangan kromatik, kalau ini indeks kromatik. Menggunakan teorema Fiesing, kedua versi, kemudian teorema Shannon, dan teorema Konik. Kemudian bisa menggunakan algoritma greedy untuk mewarnai busur graf, dan menjelaskan apa artinya masalah sirkuit print, sirkuit yang di apa ya, kayak semacam dilukis ya, sirkuit yang ada kalau dalam motherboard misalnya seperti itu. Kemudian masalah matching, masalah beragam rute bis, dan bagaimana mempresentasikannya, bagaimana masalah-masalah tersebut bisa direpresentasikan sebagai masalah dekomposisi busur. Jadi di sini kita lihat pewarnaan graf, contohnya adalah pewarnaan kabel ya, wire. Ada seorang insinyur mau membuat panel display di mana komponen elektrik A, B-nya akan dihubungkan ya. Kabel yang berhubungan itu dibentuk menjadi kabel, jadi wire yang kecil di dalam kabel itu ya, ada wire ya. Kemudian wire tersebut dihubungkan ke A yang melalui satu lubang dalam panel, yang kemudian terhubung ke B yang muncul di lubang yang lain, dan seterusnya. Untuk membedakan wire mana yang muncul dari hole atau lubang yang sama, mereka harus diwarnai berbeda. Apa bilangan warna minimum yang diperlukan untuk sistem keseluruhan? Itu ya. Masalah ini di-pose atau diberikan oleh Shannon di tahun 49 dalam masalah kertas di jaringan elektrik. Oke, kita lihat untuk mengecek masalah ini kita representasikan titik hubungan itu dengan vertex dari graf. Kemudian wire tadi dengan busur. Misal di graf di bawah ini ada 6 komponen, suatu panel dengan 6 komponen. Karena vertex B punya 5 busur yang insiden dengan B tersebut, dan karena busur ini harus semuanya diwarnai berbeda, maka paling tidak perlu 5 warna. Gitu. Kenyataannya 5 warna cukup. Seperti kita lihat seperti ini. Jadi mirip kayak pewarnaan vertex, pewarnaan busur juga diwarnai dengan angka gitu ya. Menunjukkan kalau satu vertex memiliki busur lebih dari satu, maka busur-busur yang insiden dengan vertex tersebut
warnanya harus berbeda. Seperti ini ya kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 warna. Jadi kalau dia ini insiden dengan titik C, maka tidak mungkin warna 1 atau 5 selain itu, dan seterusnya. Kemudian ada definisi indeks kromatik. Kalau G adalah graf yang tidak punya loop. Jadi di sini tidak harus simple kalau untuk pewarnaan busur. Karena diperbolehkan grafnya memiliki multiple edges gitu ya. K, pewarnaan busur dari G adalah penugasan paling banyak K warna ke busur di G. Sedemikian sehingga sebarang dua busur yang bertemu di satu vertex itu warnanya harus berbeda. Kalau G punya K warna busur, maka G disebut K yang bisa diwarnai untuk busurnya, atau K H colorable. Kemudian ada istilah indeks kromatik, kayak si aksen G. Ya. Adalah jumlah K terkecil, di mana G-nya adalah K warna busur yang bisa diwarnai. Ya. Jadi indeks kromatik. Kalau kemarin kromatik numbernya. Di contoh tadi kita tahu indeks kromatiknya ada 5. Catatan, definisi di atas itu hanya diberikan pada graf yang tidak punya loop. Tadi sudah Ibu bilang. Loop itu harus tidak diikut sertakan. Karena apa? Karena dalam sebarang pewarnaan busur, busur bertemu di vertex yang harus diberikan warna berbeda. Akan tetapi kita kadang-kadang mau mempertimbangkan graf dengan busur ganda. Karena pengenalan busur ganda akan mengubah indeks kromatik seperti di contoh wire tadi. Kita biasanya menunjukkan K pewarnaan busur dengan menuliskan bilangan 1, 2, sampai K ke busur yang dimaksud. Misal di diagram A kita punya 5 warna. Di diagram B ada 4 warna, dan di gambar C bukan 5 coloring. Karena apa? Karena coba kita perhatikan di sini ada yang sama pasti. Nah, ini 2 dan 2 yang bertemu di satu vertex. Jadi bukan 5 warna untuk busurnya. Karena G punya 4 warna busur, maka si aksen G kurang dari sama dengan 4. Ingat, sama seperti konsep pada pewarnaan vertex. Kalau kita menggambarkan graf, kemudian kita cari warnanya secara eksplisit, maka ini akan membentuk batas atas untuk si aksen G. Jadi kalau pewarnaan busur dia pakai aksen ya. Kalau pewarnaan vertex hanya si G saja. Dan juga G memuat 4 busur yang bertemu di vertex yang sama, yaitu vertex yang derajat 4 yang harus diwarnai berbeda. Jadi ini merupakan lower bound-nya. Si aksen G lebih dari sama dengan 4, ya kan? Kalau kita lihat ada 4 busur yang bertemu di vertex yang sama, yaitu vertex-nya karena memiliki derajat 4, ya sama seperti dalam vertex. Kita ngelihat derajat vertex dalam graf tersebut, derajatnya ada yang 4, berarti akan perlu 4 warna, maka batas bawahnya lebih dari sama dengan 4. Kalau kita kombinasikan, kita combine pertidaksamaan tadi, maka diperoleh si aksen G sama dengan 4. Jadi untuk graf tertentu, bagaimana kita mau menentukan indeks kromatiknya? Kita sudah lihat tadi, menentukan indeks kromatik ada batas atas untuk si aksen G yang diperoleh dengan cara mencari batas atasnya. Kemudian mencari batas atas itu dengan cara membentuk pewarnaan secara eksplisit untuk busur G. Jadi kita gambarkan, kita cari warnanya. Kemudian untuk mencari lower bound digunakan result dari masalah 13.4 di di vertex coloring, yaitu untuk memperoleh batas bawah, masalah ini ya,
edge coloring tadi. Untuk memperoleh batas bawah untuk si aksen G, kita cari derajat vertex terbesar. Jadi kita cari derajat vertex mana yang terbesar. Itu yang merupakan solusinya. Sebagai contoh, G punya vertex dengan derajat 3. Gitu ya. Maka si aksen G sama dengan lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Kalau misalnya G punya vertex yang derajat 3 yang paling tinggi. Jika kita bisa mencari batas bawah dan batas atas yang nilainya sama, maka si aksen G adalah sama dengan nilai yang sama tersebut. Contoh di gambar graf di bawah ini, kita bisa mewarnai dengan 5 warna. Jadi si aksen batas atasnya adalah kurang dari sama dengan 5. Tetapi G tidak bisa diwarnai kurang dari 5 warna. Karena G memuat vertex derajat 5. Ya. Jadi tapi G tidak bisa diwarnai dengan kurang dari 5 warna. Jadi cuma punya 5 warna. Karena vertex yang tertinggi di sini adalah 5. Ya kan? Karena sama-sama 5, batas atas dan batas bawah, kalau kita combine-kan maka kita dapat si aksen G-nya sama dengan 5. Ya. Catatan, kalau G punya M busur, maka si aksen G-nya pasti kurang dari sama dengan M. Gitu. Akan tetapi, batas atas ini biasanya kurang baik. Pertidaksamaan akan menjadi sama dengan kalau G-nya adalah graf bipartit lengkap. Ya, dengan bentuk K1M. Ya, gitu. Batas atas yang lebih baik ditemukan oleh Vizing dan Shannon. Gitu. Untuk graf simple, Vizing membuktikannya yang dinyatakan tanpa pembuktian. Nah, di sini kalau G adalah graf sederhana, berarti tidak boleh ada multiple busur dan loop, maka graf yang punya derajat vertex maksimumnya tetap D sama gitu ya kemarin dengan teorema Brook gitu ya. Maka si aksen G itu terletak antara D sampai D+1. Ya. Gitu. Hasil ini memberitahukan kita bahwa jika G adalah graf sederhana, punya derajat vertex maksimumnya D, maka indeks kromatik dari G bisa D atau D+1. Ini mengklasifikasikan graf sederhana menjadi 2 kelas. Satu yang si aksen G sama dengan D, dan satunya si aksen G-nya sama dengan D+1. Ini ada contoh, bisa dilihat. Kemudian sebelum menginvestigasi masalah pengklasifikasian graf lengkap menjadi yang memiliki si aksen G sama dengan D dan si aksen G sama dengan D+1, dua result akan menunjukkan batas atas untuk indeks kromatik graf dengan busur ganda. Pertama adalah perluasan dari teorema Vizing. Ya. Direduksi dari versi terdahulu dari teorema Vizing untuk graf sederhana. Jadi ada teorema Vizing untuk versi extend-nya. Kalau G adalah graf yang punya derajat vertex maksimumnya D dan H adalah jumlah busur maksimum ya yang menghubungkan pasangan vertex. Nah, jadi kita lihat ada jumlah busur maksimum yang menghubungkan pasangan vertex. Maka si aksen G-nya adalah D plus H antara itu. Ya. Misal kita lihat graf G di bawah ini, D-nya 3 gitu kan, derajat vertex maksimumnya 3 nih. Hanya ada 2. Ya. Hanya ada 2, yaitu apa? Jumlah maksimum busur yang menghubungkan pasangan vertex. Ya. Karena ada 2 busur yang menghubungkan menghubungkan pasangan vertex. Ada 2 busur. Ini satu vertex ini ya kan, ini cuma ini aja nih. Satu pasang vertex
dihubungkan lebih dari satu busur. Ada yang ini 2, jadi hanya 2, D-nya 3 derajat verteknya. Jadi batas bawahnya adalah 3 dan batas atasnya adalah 5, yaitu 3 tambah 2. Ya, jadi kenyataannya warnanya 4 gitu. Nah, jadi berlaku antara 3 sampai 5. Jadi 3 kurang dari sama dengan si aksen G kurang dari sama dengan 5. Kalau kita lihat gambarnya si aksen G-nya adalah 4. Itu ya. Jadi teorema Fiesing untuk extended version-nya. Batas atas lain untuk indeks kromatik dari G diperoleh oleh Shannon ya pada masalah pewarnaan wire. Ini Shannon teorem, jadi masih yang sama, G adalah graf yang punya derajat vertex maksimumnya D, maka ini. Kalau D-nya genap, berarti antara D sampai 3D per 2, kalau D-nya ganjil, antara D sampai 3D min 1 per 2. Contoh di atas, D-nya 3, dan 3D min 1 berarti 9 kurang 1, 8 per 2, 4. Gitu ya. Jadi antara 3 sampai 4. Jadi lower bound-nya 3, batas atasnya 4. Kenyataannya warnanya adalah 4. Gitu ya. Di sini kita summarize result. Untuk menentukan indeks kromatik si aksen G dari graf G yang tidak memiliki loop, berarti untuk menentukan batas atas dan bawahnya, maka kita punya beberapa pilihan untuk batas atas. Pertama yaitu jumlah busur kalau pewarnaan busur secara eksplisit dari G, ya kan? Kemudian jumlah M busur dalam G, ya jumlah M busurnya juga bisa. Kemudian bisa D plus 1, di mana D adalah derajat vertex maksimum dalam G, asalkan G-nya tidak punya busur ganda, yaitu teorema Fiesing. Dan juga D plus H, di mana D-nya tetap adalah degree vertex maksimum, dan H adalah jumlah busur maksimum yang menghubungkan pasangan vertex. Kemudian 3D per 2, yaitu D adalah derajat vertex maksimum dan D even genap, yaitu teorema Shannon, atau 3D min 1 per 2 kalau D-nya ganjil. Sedangkan seperti biasa, batas bawah yang mungkin untuk G selalunya adalah D, yaitu derajat vertex maksimum dalam G. Ya. Kemudian pengklasifikasian beberapa graf sederhana. Sekarang kita lihat pengklasifikasian menjadi 2 kelas besar, yaitu yang si aksennya sama dengan D dan si aksen G-nya D plus 1. Untuk beberapa tipe graf cukup straightforward ya, cukup terus terang, cukup langsung bisa kita cek. Misal kita tahu kalau untuk graf siklus Cn, N lebih dari sama dengan 3, N-nya akan 2 kalau N-nya genap, dan 3 kalau N-nya ganjil. Misalnya nih, C5 ini ganjil dan C6 genap. Jadi warnanya pasti 3 gitu ya. 1, 2, 1, 2, dan tidak akan mungkin 1 ini. Jadi ada 3 warnanya. Kalau C6 dia akan selalu genap 1, 2, selalu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya, kalau 4 juga sama kan. C4 ini. Ya kan, 1, 2, 1, 2. Kalau C3 ya pasti 3 perlunya. 1, 2, 3. Ya. Untuk graf lengkap K5 dan K6 maka pewarnaannya seperti itu. Nah, tuh K5 ada 5 warna. K6 ada 5 warna juga ya. 5 warna juga. Jadi secara umum kita tahu kalau N-nya genap maka N-1. Tapi kalau N-nya ganjil maka tetap N. Itu ya. Pembuktiannya karena setiap vertex punya derajat N-1 dalam Kn, jadi terbukti dari teorema Fiesing bahwa si aksen Km kalau ada N-1 ya N. Gitu ya. Jika N-nya ganjil maka
jumlah busur maksimum yang bisa diberikan warna yang sama adalah N-1/2. Karena jika tidak, dua dari busur ini akan bertemu di vertex yang sama. Tapi KN punya tepat N dikali N-1/2 busur. Ya kan? Jadi jumlah warnanya haruslah minimal N. Oleh karena itu, si aksen KN-nya lebih dari sama dengan N. Itu berarti batas atasnya ya. Jadi kita peroleh pewarnaan, ini batas bawah. Kita punya pewarnaan secara eksplisit dari KN dengan menggambarkan vertex dari bentuk regular n-gon ya. N-gon itu misalnya pentagon kalau 5 ya kan. Dan pewarnaan dari batas dari busur dari batasnya dengan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap busur. Setiap busur yang tersisa kemudian diberikan warna yang sama seperti batas busur batas yang paralel atau sejajar dengannya. Jadi terbukti ini si aksen KN-nya kurang dari sama dengan N. Kalau kita combine berarti si aksen KN adalah N jika N-nya genap. Jika N ganjil. Jika N-nya genap, kita buktikan si aksen KN sama dengan N-1 dengan menggambarkan secara eksplisit. Ya. Kalau untuk N sama dengan 2, trivial gitu ya. Jika N lebih dari 2, kita pilih vertex V dan kita buang vertex V tersebut bersama dengan busur yang insiden. Maka akan meninggalkan graf lengkap KN-1 dengan jumlah vertex yang ganjil. Yang memiliki busur yang bisa diwarnai sebanyak N-1 warna. Pakai konstruksi di atas yang untuk N ganjil ini. Pada setiap vertex ada tepat satu warna yang hilang. Dan warna yang hilang ini semuanya berbeda. Busur dari KN yang insiden dengan V, oleh karena itu bisa diwarnai dengan menggunakan warna yang hilang. Sehingga yang diperlukan adalah N-1 jika N-nya genap. Ya. Jadi di sini ada teorema konik. Kalau G adalah graf bipartit yang lagi-lagi punya derajat vertex maksimumnya D, maka si aksen G sama dengan D. Ini pembuktiannya dengan mathematical induction, induksi matematik. Dibaca aja ya. Sendiri. Tuh. Nih, terbuktinya di sini. Berikutnya kita lihat algoritma untuk pewarnaan graf. Busur maksudnya. Dimulai algoritmanya sama, algoritma greedy. Pertama kita label dulu ABC. Ya, ada graf G, kemudian ada warnanya 1, 2, 3. Label-label itu di step 1 kita labeli, kita kasih nama busur-busurnya. Kemudian di langkah 2-nya kita identifikasi busur yang belum diwarnai, yang sudah terlabel dengan huruf yang paling awal dalam huruf terawal dalam alfabet. Warnai dengan warna pertama dalam list yang belum digunakan untuk busur yang sudah diwarnai, yang bertemu di vertex tersebut. Kemudian kita ulangi langkah 2 sampai semua busur sudah diwarnai. Ya, di sini ada 2 contoh dengan pelabelan busur graf yang berbeda. Nah, kalau kita punya graf yang ini mirip juga dengan pewarnaan vertex kemarin, tapi kita melabelinya seperti ini. Ya. Maka kita warnai A dulu dengan 1, kemudian B-nya dengan 2, karena dengan mungkin sama. C-nya kita bisa warnain kembali 1, kemudian D-nya tidak mungkin 2, karena insiden dengan ini, dan tidak mungkin 1, maka kita warnai 3. Kemudian E-nya kita warnai dengan 3 juga, karena ini sudah 1 dan 2. Kemudian F-nya kita bisa warnai dengan 2, karena ini 3 dan 1.
Kemudian G-nya kita harus warnai 4 karena dari sini sudah ada 2 dan ini ada 3 gitu ya, dan tidak mungkin 1, maka 4. Ya, jadi perlu 4 warna. Sedangkan kalau kita labelnya seperti ini, A, B-nya di sini C, D, E, F. Maka ini warna 1, ini warna 2, A dulu. Sudah A ke B dulu, kita harus ke A 1, kemudian B-nya mana? Ini 1 juga, kemudian ke C-nya itu haruslah 2, kemudian ke D-nya juga haruslah 2, karena ini 1 bisa 2. Kemudian E-nya ini 1 sudah 2, nggak mungkin harus 3. Kemudian ke F, ini 1, ini 2, ini ya 1 dan 2, berarti ini juga harus 3. Ini ada 2, ini ada 1, ini ada 1, kita bisa buat 3. Jadi 3 warna. Jadi di contoh di atas si aksen G-nya 3 dalam ilustrasi B. Dan kita peroleh bahwa dalam pewarnaan graf G menggunakan 3 warna. Ya. Secara umum kita punya teorema ini. Untuk sebarang graf G, ada label dari busur di mana algoritma greedy menghasilkan pewarnaan G dengan si aksen G color. Ya, ini buktiannya. Ambil sebarang pewarnaan busur dari G dengan si aksen G warna, notasikan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan secara berturut-turut label dengan ABC, busur 1 diwarnai 1, busur diwarnai 1, kemudian busur diwarnai 2, 3, dan seterusnya. Dengan pelabelan ini, algoritma greedy memberikan warna 1, 2, 3 dalam urutan tersebut, sehingga hanya si aksen G warna yang diperlukan. Kemudian kita lihat dekomposisi busur. Ya, dalam beberapa busur ini, kalau kita split, kita pisahkan set busur G menjadi subset yang terpisah, maka disebut dengan dekomposisi busur dari G. Misalnya ini. Ya. Dekomposisi busur adalah membagi set dari busur menjadi subset yang disjoin, yang menunjukkan komponen G. Berarti komponen G adalah BC dan ini D, E, F, G, H. Dekomposisi busur alami muncul dari ide bahwa graf adalah Eulerian. Ya kan? Graf Eulerian adalah yang bisa dilewati satu kali busurnya. Di bab 3 kita sudah investigasi syarat di mana graf terhubung itu Euler dan membuktikan bahwa setiap graf Euler itu bisa dibagi menjadi 2 siklus yang saling asing. Artinya bahwa kita bisa memisahkan set busur dari G menjadi subset yang saling asing. Contoh untuk graf Eulerian G di bawah ini ada 5 busur dekomposisinya yang membagi G menjadi disjoint cycle. Misalnya tuh A, B, C, D, E, F dengan GHI gitu ya. Ini cek sendiri. Ya, ada 5. Ya. Dibagi jadi kalau misalnya A, B, C, D berarti A, B ini ya, dan yang di dalamnya atau juga bisa 3 gitu ya, 1, 2, 3 ya. Kalau kita lihat yang bawahnya, jadi dia harus cycle ya, berbentuk cycle tapi disjoint. AFI misalnya nih, kemudian BCG, kemudian DH, ya kan, 3 dan seterusnya. Di bagian ini kita adopsi pendekatan serupa untuk masalah lain yang berbeda. Ya, setiap masalah itu bisa diformulasikan dalam istilah teoretik graf teoretik, yang melibatkan pemisahan set dari busur dari graf menjadi subset disjoint dengan sifat tertentu.
Dengan melakukan hal ini, kita bisa observasi keserupaan antara masalah yang tampaknya berbeda dan kita bisa klasifikasikan dan memberikan sudut pandang kealamian dari tipe masalah yang berbeda tadi. Kemudian dekomposisi menjadi matching. Di sini ada graf cube, kubus, dan 3 set busur yang diindikasikan dengan tick line, jadi garis tebal ya, misalnya ini. 3 set ya. Kalau kita lihat di buku, bukan jelas gambarnya. Bentar Ibu ambil. Oke, edge coloring. Set busur ya, oh 3 set busur ya, benar. Berarti yang ditebal-tebalkan itu ya, kelihatannya ada yang agak tebal sedikit gitu ya. Itu bisa kita baca penjelasannya kalau nggak jelas. Di sini 3 set ini memiliki sifat bahwa setiap busur dari graf itu muncul di salah satunya, ya, dan membawa kita pada dekomposisi busur sebagai berikut. Jadi AB dengan CD gitu ini. AB dengan CD, ya kan, busur yang saling ngasih mulang. Kemudian EF, GH nih kan. Kemudian ada AD, sisanya berarti kan AD. 3 set ini memiliki sifat bahwa setiap busur dari graf muncul di salah satunya gitu ya. Kemudian ada ADBC, ini ADBC, kemudian EH, FG, kemudian juga ada AE ini. Nah, nih. Semuanya sama seperti itu. Ya. AB, DC, dan seterusnya. 3 set. Ya. Jadi 3 set itu ada yang ini yang ditebalkan. Ya, itu maksudnya ya. Penebalannya seperti ini. Yang ini pertama. Ya. Yang kedua ini. Dan yang ketiga ini. Nah, itu gambarnya. Gitu. Jadi membuatnya ke dekomposisi busur seperti itu. Setiap set dari set di atas memuat busur yang tidak punya vertex yang sama, ya kan? Tidak ada vertexnya yang sama. AB misalnya AB gitu ya, AB ini kan tidak ada sama dengan AD gitu. Ya, jadi tidak ada punya vertex yang sama dalam sini. Di dalam setnya ya, dalam setnya maksudnya. Set busur yang demikian itu disebut matching. Jadi AD, kemudian CD, EF, dan GH itu semuanya punya vertex yang berbeda. Maka inilah disebut matching. Matching dalam graf G adalah set dari busur dari G, di mana tidak ada busur tersebut memiliki vertex yang sama. Tuh. Setiap graf bisa didekomposisi menjadi matching. Karena ada M busur, maka kita secara sederhana mengambil sebagai M matching. Setiapnya memuat busur tunggal. Akan tetapi masalah penentuan jumlah matching minimum yang diperlukan untuk mendekomposisikan graf itu agak sulit dan biasanya tidak bisa diselesaikan. Pertanyaan ini adalah lebih kepada minat akademik saja dan muncul dalam beberapa konteks, di antara seperti ini. Ya, akan dibahas. Pertama, masalah mendekomposisikan graf menjadi jumlah minimum matching adalah merupakan masalah
pewarnaan busur, di mana busur dari setiap matching warnanya sama, ya kan? Di wire tadi. Ada 6 komponen A sampai F, ya, dan dihubungkan. Wire yang terhubung pertama dibentuk menjadi kabel, gitu ya, dengan wire yang akan dihubungkan ke A yang muncul di satu lubang dalam panel, yang dihubungkan ke B muncul ke lubang lainnya, dan seterusnya. Untuk membedakan wire yang muncul dari lubang yang sama, maka warnanya harus berbeda. Untuk menentukan jumlah warna minimum yang diperlukan ke sistem keseluruhan, kita nyatakan titik koneksinya sebagai vertex dari graf dan wire-nya sebagai busur. Kita peroleh bahwa 5 warna perlu untuk mewarnai wire di sistem. Jadi diagram berikut menunjukkan busur dari setiap warna. Tuh ya. Dekomposisinya adalah pewarnaan busur yang terdiri dari 5 subset. Ya, dengan busur yang warnanya yang diwarnai dengan 5 warna tersebut. Jadi kalau AF dan mana ini? AF nih. AF berarti yang warnanya sama-sama satu, yaitu BC. Ya kan? Kalau 2 berarti AB, yang 2 lainnya adalah EF, dan satu lagi adalah CD, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan 5 warnanya. Ya, dekomposisi menunjukkan 5 warnanya. Jadi dalam masalah pewarnaan wire, busur dari setiap warna itu membentuk matching. Jadi busur setiap warna itu membentuk matching. Sehingga masalah penentuan jumlah warna terkecil yang diperlukan untuk mewarnai wire itu sama saja menentukan jumlah matching minimum yang diperlukan untuk mendekomposisikan graf. Dengan kata lain, dekomposisi busur dari graf adalah di mana busur dalam setiap subsetnya membentuk matching. Karena graf G yang dipertimbangkan dalam masalah wire, pewarnaan wire tadi biasanya punya busur ganda, yang terbaik yang bisa kita katakan adalah jumlah matching itu dibatasi oleh batas dari indeks kromatik yang diberikan oleh versi extended dari teorema Fielding dan Shannon. Dengan D adalah derajat vertex maksimum dalam G, dan H adalah jumlah busur maksimum yang menghubungkan pasangan vertex. Jadi mungkin untuk memperoleh graf yang diperoleh dari sebarang batas tadi. Jadi yang ini atau yang ini. Dan jadi kita tidak bisa memperoleh hasil yang lebih baik daripada rumus yang itu secara umum. Tadi contoh pertama adalah wire sekarang menjadwalkan jadwal ujian. Di akhir tahun akademik, semua mahasiswa harus melakukan UAS gitu ya untuk kuliahnya. Berapa banyak periode UAS yang diperlukan? Nah, untuk melihat bagaimana keterlibatannya, kita misalkan contoh ada 4 mahasiswa dengan 3 tutor ABC. Jadi misalnya ada tutornya ya. Jadi dia menjadwalkan orang dengan tutornya. Jadi UAS ya dengan tutornya. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tadi punya 4 mahasiswa dan kita punya 3 tutor. Kita tunjukkan bahwa mahasiswa dan tutor itu adalah vertex dari graf bipartit, ya kan, bentuknya seperti ini adalah graf bipartit. Dan hubungkan mahasiswa, yaitu vertex mahasiswa ke vertex tutor bila mahasiswa perlu diuji oleh tutor tersebut, gitu ya. Misalnya A itu perlu diuji oleh tutor A dan C saja gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Contohnya ya. Jika dua busur bertemu pada vertex yang sama, maka ujian tersebut tidak bisa berlangsung barengan gitu kan artinya. Jadi masalahnya adalah masalah dekomposisi busur di mana kita harus membagi graf menjadi subgraf di mana tidak ada dua busur yang bertemu, yaitu masalahnya menjadi masalah matching. Jadi dalam kasus khusus jumlah warna yang diperlukan adalah 3 dan jadwal yang diperlukan bisa seperti ini. Misal jam 9 ya kan. Kemudian jam 10, jam 11 gitu. Ya, jadi 3 warna, jadi A ke tutor A, B, C, kita lihat. C itu tidak ada gitu di jam 9. Jadi dia harus adanya cuma di jam berapa, nanti D yang tidak ada dan A tidak ada dan seterusnya gitu. Sehingga dekomposisi busurnya berarti A ke A, B ke B, C ke C ini kan semua satu warna. Ini warna yang lain dan ini warna yang lain, ada 3. Jadi masalah ini bisa dianggap sebagai masalah pewarnaan busur. Jika kita warnai jam 9, busur jam 9 itu dengan red, merah, yang jam 10 dengan yellow, jam 11 dengan blue, maka warna yang muncul dalam setiap vertex yaitu student, mahasiswa dan tutor akan semuanya berbeda. Semua busur dari warna yang sama ini membentuk matching gitu ya. Jadi kita bisa langsung mewarnai juga kalau di graf sebelumnya tadi ataupun kita buat dalam bentuk matching dulu untuk memperlihatkan warna yang berbedanya. Gitu ya. Dalam masalah penjadwalan dari tipe di atas ya, jadwal student dengan tutornya tadi, graf yang dipertimbangkan adalah graf bipartit jadinya. Masalahnya jadi berkurang tereduksi menjadi penentuan indeks kromatik dari graf bipartit. Dan masalah ini dijawab oleh Koenig ya melalui teoremanya bahwa jumlah matching terkecil yang diperlukan itu sama dengan derajat vertex tertinggi dalam graf bipartit. Jadi kalau kita lihat derajat vertex tertingginya ini ada 3 nih. Maka warnanya jadi 3 kalau kita balik, kita cek kembali dari teorema si Koenig ini. Terbukti gitu. Ya. Kemudian dekomposisi menjadi subgraf planar. Masalah printed circuit. Ingat kembali dalam printed circuit, komponen elektronik dihubungkan oleh strip yang diprint secara langsung ke papan datar dari material insulating. Konektor yang printed demikian itu tidak boleh saling berpotongan karena akan menyebabkan electrical contact, ya kan, akan ada konslet gitu. Sirkuit di mana banyak pencabangan itu tidak bisa dihindari, bisa diprint pada beberapa board yang kemudian dibuat lapisan ya, sandwich, jadi dilapis-lapisi gitu. Setiap board memuat printed circuit tanpa berpotongan. Nah, sekarang ini pertanyaannya berapa jumlah layer ya, layer ya, lapisannya terkecil yang diperlukan di sirkuit tersebut. Diilustrasikan dengan contoh ini. Ini printed circuit.
Ada printed circuit yang punya 36 koneksi dan ditunjukkan oleh graf lengkap K9. K9 berarti punya 8 masing-masing derajat vertexnya. Tidak mungkin mengatur semua interkoneksi ini dalam satu layer, bahkan 2-3 layer yang diperlukan, dan solusinya digambar ini. Nih lihat ya, ada 9 dengan warna-warnanya yang dengan pembentukan seperti itu supaya tidak saling berpotongan busur-busurnya, ya. Catatan bahwa busur dari K9 itu termasuk pada salah satu layer saja. Misalnya 28 busur ada di layer 2 dan 69 busur pada layer 3. Ya. Tuh. Oke, setiap dari graf ini adalah graf planar nih. Jadi masalah printed circuit itu mereduksi menjadi masalah mendekomposisikan graf menjadi graf yang lebih kecil, di mana setiapnya planar. Dengan kata lain, masalah dekomposisi busur di mana busur di dalam setiap subset itu membentuk graf planar. Dalam kasus K9 kita peroleh dekomposisi busur pada 3 layer sebagai berikut. Ini 1, 2, 1, 3, 1, 6. Kita lihat. 1, 2, 1, 3, 1, 6, dan seterusnya. Layer 1, layer 2, layer 3. Seperti gambar. Ini ada berapa busur? 1, 2, 3, 4. 20 ya. Kemudian 9, 7 ya. Gitu. Coba cross check. Ya. Oke. Itu. Sehingga ide membagi graf menjadi graf planar membawa kita pada pendefinisian ketebalan graf G yang dinotasikan dengan TG, T kecil gitu ya. Yaitu jumlah graf planar minimum yang bisa superimpose itu yang bisa digabungkan untuk membentuk G. Gitu ya. Oke. Misalkan ketebalan dari graf planar itu adalah 1 dan ketebalan dari graf planar K9 tadi adalah 3. Ya. Jadi sebarang planar graf cuma 1 ketebalannya, tapi ketebalan dari graf lengkap ini ada 3 karena perlu 3 layer tadi. Ya. Gitu. TG-nya. Secara umum tidak diketahui rumus yang memberikan ketebalan graf G, akan tetapi kita bisa peroleh batas bawahnya yang seringkali berhubungan dengan nilai yang sebenarnya. Kita batasi kita batasi perhatian kita hanya ke graf yang sederhana karena kita bisa buang busur gandanya menjadi busur tunggal, collapse, kita gabungkan, dan kita remove, kita buang loop yang sudah kita lakukan di sebelah 1 ya, pada saat kita membuktikan planaritas. Kita adopsi notasi berikut ini. Misalkan A adalah bilangan positif sebarang. Maka ini adalah bilangan bulat terbesar ya kan, yaitu pembulatan ke bawah, ya kan? Ini nama lainnya floor dari A bisa bacanya, atau pembulatan ke bawah. Dan ini adalah ceilingnya ya, pembulatan ke atas. Ya, jadi A dibulatkan ke bawah dan dibulat ke atas. Misalnya Pi itu kan 3,14 dibulatkan ke bawah 13. Ini dibulatkan ke bawah 6 kalau integer tetap. Ini kalau dibulatkan ke atas jadinya 4, bulatkan ke atas jadi 7, ini 4 juga tetap
Hubungan antara fungsi ini diberikan seperti ini. Pembulatan ke atas dari A per B yaitu sama dengan pembulatan ke bawah dari A per B ditambah B-1 per B. Ya, itu hubungannya. Misal nih, 7/5 adalah 7/5 ditambah rumusnya tadi adalah A per B, B-1 per B. A per B, B-1 per B. Ya, B-1 per B. Jadi B-nya 5, 5 ke 1, 4, 4/5. Adalah 11/5 kalau kita jumlahkan, dan pembulatan ke bawahnya 11/5 adalah 2/5 ya. Ya, 2/5 atau 2. Catatan, jika A integer, maka pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atasnya harus sama, yaitu sama-sama A. Jadi di sini ada teorema, kalau G adalah graf terhubung sederhana dengan verteknya N yang lebih dari sama dengan 3 dan ada M busur, maka layernya itu sebanyak, ya, lapisannya itu TG lebih dari sama dengan pembulatan ke atas M per 3N-6 atau pembulatan ke atas kalau M per 2N-4 kalau G-nya tidak punya segitiga. Ini dengan koroleri 11.1 tentang planaritas, jumlah busur dari graf planar terhubung sederhana dengan N vertek dan M busur adalah paling banyak 3N-6 ya kan kalau kita ingat. Jadi jumlah busur pada setiap layer itu paling banyak pasti 3N-6. Karena ada M busur bersama-sama, maka jumlah graf planarnya haruslah paling sedikit atau minimal M per 3N-6. Akan tetapi jumlah graf planar itu integer, maka berarti pembulatan ke atasnya lebih dari itu ya. Kalau dari koroleri 11.2 untuk membuktikan B, jumlah busur dari graf planar terhubung sederhana dengan N vertek dan M busur dan tidak punya segitiga adalah 2N-4 kalau kita ingat kemarin ya kan. Karena ada M busur bersama-sama, jadi jumlah graf planarnya haruslah paling tidak M per 2N-4. Akan tetapi karena diperlukan jumlahnya integer, maka berarti pembulatan ke atasnya. Sekarang kita bisa deduksi batas bawahnya. Ya. Jadi untuk ketebalan KN dan KRS. Ya. Jadi KN dan ini adalah graf bipartit dengan setnya R dan S. Ini adalah graf lengkap. Jadi TKN berarti N plus 7/6 pembulatan ke bawah dan ini adalah pembulatan ke atas ya. Jadi kalau ini tadi semuanya pembulatan ke atas. Nih, kalau G sama dengan KN maka M-nya adalah setengah N kali N-1 ya, jumlah vertex yang untuk graf lengkap. Kalau dari teorema 13.7 tadi masukkan rumusnya. Ya, kalau kita sederhanakan dengan menggunakan rumus ini tadi, nah sederhanakan nih proses menyederhanakan ini seperti ini. Ya. Kemudian kalau untuk KRS, M-nya berarti R kali S saja gitu kan karena bipartit dan G tidak punya segitiga, bentuk segitiga atau cycle segitiga di sana. Jadi dari 13.7b tadi adalah ini, kemudian disederhanakan jadi seperti ini. Ya. Jadi terbukti lapisan atau ketebalan dari KN itu adalah ini untuk semua N kecuali N-nya 9 dan 10. Ya. Bila TKN-nya sama dengan 3. Kita tidak tahu apakah pertidaksamaan di B itu selalu sama dengan, tetapi tentu saja untuk semua graf bipartit lengkap yang punya 48 vertek kurang dari 48 vertek. Jadi kesimpulannya, meskipun kita tidak bisa menyelesaikan masalah sirkuit printed secara umum, kita bisa peroleh batas bawahnya untuk solusi. Dan batas bawah ini kebetulan sama dengan nilai sesungguhnya tadi, sering kalinya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi juga masalah dekomposisi menjadi subgraf spanning. Ya.
subgraf rentang. Masalah rute bis. Jadi dalam rute tertentu ada sejumlah perusahaan bus yang saling berkompetisi, gitu ya. Setiap perusahaan bermaksud melakukan layanan yang memuat setiap kota di apa ya, county itu kayaknya di atas kota lah, mungkin di kecamatan atau di kabupatennya gitu. Sedemikian sehingga penumpang yang menggunakan perusahaan itu bisa apa namanya, travel gitu dari sebarang kota ke kota lainnya. Akan tetapi county council-nya tidak memperbolehkan perusahaan berbeda untuk beroperasi sepanjang stretch dari route yang sama. Jadi pertanyaannya, berapa banyak perusahaan yang bisa diakomodasi? Oke. Jawabannya kita menyelesaikan ini dengan menggambarkan graf yang punya vertex yang menunjukkan kota dan busur menunjukkan jalannya. Itu ya, misalnya seperti ini. Ada 11 tahun, jadi 11 kota yang dihubungkan oleh 22 jalan. Setiap bus, perusahaan bus perlu jaringan yang menghubungkan semua 11 kota. Dan setiap perusahaan juga harus ditugaskan paling minimum setidaknya 10 dari jalan yang terhubung. Karena hanya ada 22 jalan, jadi jumlah perusahaan maksimum yang bisa diakomodasi cuma 2 gitu. Diagram berikut ini menunjukkan alokasi jalan yang tepat untuk 2 perusahaan. Nah, misalnya itu Red Devil gitu dan Purple Peril. Gitu ya. Berbeda harus gitu ya. Tuh misalnya arrangement-nya seperti ini. Alokasi jalan yang demikian pada perusahaan itu menghasilkan dekomposisi busur dari graf original. Setiap subgraf dalam dekomposisi ini harus memuat busur yang insiden dengan semua vertex dan harus juga terhubung. Ya kan, semuanya harus terhubung. Kalau nggak terhubung gimana mau lewat? Ini kan jalan gitu. Jadi nggak boleh ada yang terisolasi, vertex nggak boleh gitu. Jadi passenger atau penumpang bisa menumpang, bisa naik dari sebarang kota ke kota lainnya dengan bis pada setiap perusahaan. Jadi masalahnya tereduksi menjadi pendekomposisian graf menjadi jumlah subgraf terhubung maksimum, di mana setiapnya memuat setiap vertex dari graf. Jadi memuat setiap vertex dari graf ya. Ini kan vertexnya ada 11, semuanya 11. Ini juga ada 11. Gitu ya. Vertex dari graf dan setiap subgraf itu disebut spanning subgraf atau subgraf perentang. Gitu ya. Kita notasikan jumlah subgraf rentang dari graf G dengan SG ini ya. S spanningnya, spanning dari subgraf G. Ekspresi untuk SG itu diperoleh oleh new weighted tooth yang hasilnya dibuktikan di tahun 61. Nih. Misalkan G adalah graf terhubung punya N vertex, maka spanning subgraf dari G adalah integer terbesar, di mana pernyataan ini benar. Untuk setiap integer K kurang dari sama dengan N, minimal K-1 dikali SG busur, itu harus dibuang, supaya G menjadi tidak terhubung menjadi K komponen. Ya, untuk ilustrasi tadi, kita lihat SG-nya kan ada 2 nih, kita pisah tadi. Ya. SG adalah largest integer ya, integer yang tertinggi. Di mana integer tertingginya enggak 2 dong. Di sini di mana di remove. Kalau di remove ya, ini tadi 2. Karena kalau di remove dia menjadi tidak terhubung grafnya. Berarti 2.
Ya. Untuk mendiskonekkan G menjadi 2 komponen, kita harus meremove setidaknya 3 busur. Tuh, SG-nya kurang dari 3/2-1 pakai rumus ini. 3/2-1 yaitu 3. Kalau 3 komponen, 3 kurang 1, 5/2, 7, 7/3. Kalau 11 komponen, kita harus meremove 22 busur. Jadi SG-nya kurang dari sama dengan 22 ini, 22/10. Jadi integer yang terbesar yaitu 2. Ya. Kalau kita lihat kalau untuk remove 2 komponen, 2 di sini. Ya. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi mana rumusnya. K-1 nih, SG. Kalau kita kurangkan atau SG kurang dari atau SG ini. Jadi bentuknya seperti ini. SG kurang dari N per komponennya ya. Komponen ini kurang 1. Gitu. Itu sama dengan 3. Terus gitu ya. Largest integer yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah 2. Karena ini ada 11 komponen. Kalau 11 komponen kita harus meremove 22 busur. Oke, kemudian seluruhnya 2 ya, yang terbesar ininya. Ini 7/3 aja kan 2 berapa? Ini 2 berapa? Gitu. Integer terbesarnya. Kemudian formal proof, pembuktian formal dari result tadi terlalu rumit. Jadi catatan berikut ini menunjukkan syarat perlunya. Kita asumsikan graf G tidak terhubung, yang dijadikan tidak terhubung menjadi K komponen dengan meremove R busur. Untuk memiliki sistem yang terhubung, setiap perusahaan bus setidaknya punya K-1 busur yang terlink antara beragam komponen. Jadi jika ada SG Bus Company, ya, maka R-nya lebih dari sama dengan K-1 dikali SG. Nih. Ya. Kemudian dekomposisi juga menjadi pohon perentang. Ya, kalau tadi subgraf perentang, yang ini pohon perentang. Kalau pohon perentang apa? Tidak boleh ada siklus. Kalau subgraf perentang tidak masalah. Yang penting tidak ada yang saling cross, gitu. Ya kan? Di sini kita lihat beberapa variasi dari masalah tadi membawa kita ke hasil matematika yang menarik. Misalkan setiap perusahaan bis yang beroperasi dari depot dalam satu kota memilih setiap rutenya sebagai lintasan di luar vertek lainnya dan kembali ke jalan yang sama. Maka setiap dari subgraf terhubung itu haruslah pohon. Dengan kata lain, graf bisa didekomposisi menjadi pohon perentang. Dekomposisi yang demikian itu mungkin bila jumlah busur dalam graf adalah kelipatan dari jumlah busur dalam pohon perentang. Jika grafnya punya N vertek dan M busur, maka M itu harus kelipatan dari N-1. Ini variasi dari rute bis. Di contoh di atas tadi, N-nya 11, ya kan? M-nya 22. Grafnya bisa didekomposisi menjadi pohon perentang hanya jika 2 dari jalan tidak digunakan oleh perusahaan lainnya. Gitu. Kalau yang tadi kan adakah yang sama? Nih misalnya sebenarnya berbeda juga gitu ya. Tidak ada yang sama juga. Ya, semuanya juga berbeda. Nah, di sini misalnya jika root 38 nih 38 dan 56 ya 38
dan 56 kita remove dari graf, maka grafnya didekomposisikan menjadi 2 pohon perentang berikut ini. Jadi kita hilangkan. Ya, di 38-nya jadi seperti ini, 56-nya juga jadi seperti ini. Jadi graf yang dihasilkan bisa membentuk pohon perentang seperti ini. Gitu ya. Teorema ini memberikan syarat perlu dan cukup untuk keberadaan dekomposisi dari pohon perentang. Misalkan G adalah graf terhubung, punya N vertex, dan busurnya adalah S dikali N-1, maka G bisa didekomposisi menjadi S spanning tree. Jika dan hanya jika untuk setiap integer positif K yang kurang dari sama dengan N, setidaknya ada K-1 kali S busur yang harus di-remove supaya G-nya menjadi tidak terhubung ke dalam K komponen. Menurut teorema sebelumnya tadi, teorema itu menyatakan bahwa G bisa didekomposisi menjadi S spanning tree jika dan hanya jika S sama dengan SG. Akan tetapi G dapat didekomposisi menjadi S subgraf terhubung, di mana setiapnya memuat setiap vertex dari graf. Maka setiap subgraf yang demikian harus punya N-1 busur. Dan oleh karena itu akan merupakan spanning tree. Ya kan, spanning tree selalu N-1 busurnya. Dan tidak ada busur yang disisakan untuk membentuk sebarang siklus. Ya kan, karena tree tadi. Jadi kita sudah peroleh ekspresi untuk jumlah maksimum dari perusahaan bis yang dapat diakomodasi di tipe pertama masalah. Dan kita peroleh syarat perlu dan cukup untuk keberadaan solusi ke tipe masalah kedua. Ya, jadi itulah akhir dari aplikasi masalah edge coloring. Jadi sudah banyak, mulai dari awal sampai terakhir, yaitu masalah pohon perentangnya. Jadi ada subgraf perentang, pohon perentang, matching, gitu ya. Dan satu lagi tadi ada. Ya, itu materi kita terakhir hari ini tentang edge coloring yang topiknya jauh lebih banyak daripada vertex coloring sebelumnya. Jadi ingat, ujiannya dimulai minggu depan pada jam biasa seperti jam kuliah. Waktunya nanti Ibu perkirakan sesuai dengan jumlah soal dan tingkat kesulitannya. Jadi di-update saja selalu. Mungkin kalian bisa membaca keterangannya gitu kan, tapi belum bisa mendownload soal kalau sudah ada. Itu aja ya. Jadi Ibu akhiri perkuliahan kita sampai pertemuan ke-15 ini, belajar dengan baik sehingga bisa menyelesaikan soal-soal juga dengan baik. Itu saja pesan dari Ibu. Ibu akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Bu.